Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman traveler, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bunda Channel. Kali ini Bunda akan melakukan perjalanan dari Lampung Selatan menuju Merak, yang mana perjalanan ini Bunda melalui jalan lintas nasional yang tadinya rencana kita akan melewati tol, namun kita coba dulu untuk melewati jalur lintas nasional. Di sini kita lihat jalan lintas nasional di daerah Lampung Selatan cukup bagus ya. Jalannya pun mulus, sedikit sekali yang rusak, dan pemandangannya pun kanan kiri dihiasi dengan perkebunan. Sebagian besar perkebunan ini terdiri dari tanaman-tanaman jagung dan tanaman kebun lainnya. Tidak jauh dari jalan nasional, kita memasuki pintu tol Penengahan, yang mana pintu tol ini tidak jauh dari lokasi pelabuhan Bakahuni. Kita bisa lihat jalan tol di sini cukup sepi, jarang sekali dilewati oleh para pengendara. Namun tetap berhati-hati dan selalu jaga kecepatan, karena keselamatan adalah hal yang terpenting dalam melakukan perjalanan. Kita masuk di pintu tol gerbang Bakahuni. Semua pintu tol di sini sudah melakukan pembayaran dengan sistem e-money. Jadi untuk para pengendara harap dipersiapkan saldo di dalam e-money Anda masing-masing, karena jika kurang saldonya maka itu akan menjadi permasalahan. Jarang sekali ada petugas yang berjaga di area pintu tol ini. Memasuki kilometer 4 arah Bakahuni, kita keluar di gerbang tol Bakahuni. Di sini sekali lagi kita harus mempersiapkan e-money kita. Untuk tarifnya pun berbeda-beda dari tergantung pintu masuknya. Menjelang keluar pintu tol gerbang Bakahuni, kita disuguhi oleh pemandangan yang cukup menawan, di mana kita bisa melihat lautan Selat Sunda di depan jalan sana, dan di sebelah kiri jalan kita pun dapat melihat maskot dari Lampung Selatan, yaitu Menara Siger. Menara Siger adalah menara yang juga menjadi titik nol Sumatera. Saat ini kita akan memasuki gerbang Pelabuhan Bakahuni Lampung, yang mana di pelabuhan ini terbagi menjadi dua, pelabuhan reguler dan pelabuhan ekspres eksekutif. Untuk saat ini kita akan mencoba menaiki pelabuhan ekspres eksekutif. Kebetulan saat ini kita sedang melakukan perjalanan dengan tema backpacker, yaitu menggunakan transportasi laut dengan berjalan kaki. Di sebelah kiri dari terminal eksekutif Lampung terdapat wahana permainan, yaitu wahana Krakatau Park Lampung.
Sekedar informasi bagi para penyeberang yang ingin melakukan perjalanan ke Merak Lampung ataupun sebaliknya, untuk melakukan pemesanan tiket melalui online yaitu di ferryz.com, yang mana pada tanggal 11 Desember 2023 sudah ditetapkan peraturan baru dalam pemesanan tiket, yaitu dengan batas radius 5 km sebelum pelabuhan. Jadi disarankan tidak membeli tiket atau memesan tiket dekat dengan pelabuhan yang radiusnya di bawah 5 km. Apabila itu terjadi, maka kendaraan akan diminta untuk berputar balik sejauh 5 km dari pelabuhan. Maka dari itu, lakukanlah pemesanan tiket di jarak 5 km dari pelabuhan. Mungkin disarankan juga untuk melakukan pemesanan tiket 1 hari sebelumnya apabila memasuki musim liburan hari raya besar seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya Natal, serta hari raya besar-besar lainnya, dikarenakan khawatir akan lonjakan penumpang dan antrian kendaraan yang cukup panjang. Kita sudah memasuki pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung. Pelabuhan ekspres ini termasuk pelabuhan yang cukup mewah ya kawan-kawan. Banyak terdapat outlet makanan seperti yang kita lihat saat ini, dan ada juga toko supermarket maupun toko-toko tempat penjualan souvenir khas dari Provinsi Lampung. Sebelum kita naik ke lantai 2, kita akan melewati pos pemeriksaan oleh petugas pelabuhan setempat, yang mana di sini berfungsi untuk melakukan pengecekan dari barang-barang yang kita bawa sebelum kita menaiki kapal. Menuju lantai 2 dari Terminal Eksekutif Lampung, kita akan menaiki eskalator, yaitu tangga berjalan, yang mana nanti di atas sana kita akan melewati Garbarata untuk menghubungkan dari pelabuhan ke kapal yang akan kita naiki. Namun sebelumnya, kita harus mencetak tiket yang sudah kita beli melalui Ferryz di loket-loket yang telah disediakan oleh petugas pelabuhan. Di sini kita lihat loket tiket yang tersedia cukup banyak sekali ya. Ada sekitar 7 mesin cetak tiket yang tersedia di pelabuhan ini, dan semuanya berfungsi dengan baik. Kita tinggal memberikan scan barcode, lalu kita pilih cetak, dan kita akan mendapatkan 2 tiket, satu untuk penumpang dan satu lagi untuk petugas jaga pintu masuk sebelum kita menaiki kapal.
dalam ruang tunggu penumpang terminal eksekutif di lantai 2 ini masih juga terdapat beberapa outlet makanan yang tersedia. Jadi kita bisa mengisi perut kita dulu sampai kita menunggu kedatangan kapal berikutnya. Juga terlihat adanya wahana permainan untuk anak-anak. Diharapkan apabila ada penumpang yang membawa anak-anak, itu tidak akan terlalu bosan untuk menunggu kapal, dikarenakan mereka bisa bermain di wahana yang telah disediakan untuk anak-anak. Kebetulan sekali kita tidak menunggu lagi karena kapal feri sudah ada di pelabuhan dan kita bisa langsung masuk ke kapal tersebut. Sebelum masuk, kita tukarkan lagi tiket yang tadi sudah kita cetak ke petugas jaga pintu masuknya. Setelah dilakukan scan barcode, maka kita bisa untuk menaiki kapal. Di sini kita akan melewati Garbarata, yaitu penghubung dari gedung pelabuhan menuju kapal yang akan kita naiki. Di sini kita sudah masuk ke dalam kapal, di mana kita dikonektingkan ke deck 2, yaitu deck yang berisi dengan kendaraan pribadi, sementara deck yang di bawahnya itu berisi oleh kendaraan-kendaraan besar seperti bus, truk, dan angkutan barang lainnya. Kita naik ke atas menuju ke deck 3 dari kapal feri. Kalau tidak salah, ini kapal yang kita naiki, kapal motor penumpang Batu Mandi. Di sini deck 3 kita lihat di aula outdoor, banyak orang yang sedang duduk-duduk. Lalu kita naik lagi ke deck 4. Dan di sini pun masih tersedia tempat outdoor untuk para penumpang yang ingin bersantai. Nah, inilah gambar atau keadaan pelabuhan Bakauheni, Lampung, terminal eksekutif yang diambil dari atas kapal. Cukup megah ya kawan-kawan, terlihat, dan banyak pula antrian yang akan memasuki kapal dikarenakan hari ini yang saya naiki bertepatan dengan hari libur panjang menjelang bulan suci Ramadan. Jadi mungkin banyak orang yang ingin mengunjungi keluarganya di daerah Pulau Jawa sana. Ini adalah deck 4 yang saya ambil gambarnya. Banyak penumpang-penumpang terlihat di deck 4 ini. Dan juga tersedia beberapa toilet, lampu, dan juga tempat untuk kita makan ringan. Lalu kita akan menaiki ke deck 5. Di deck 5 ini pun masih kita temukan tempat duduk outdoor untuk para penumpang yang ingin menikmati suasana laut di atas kapal. Untuk saat ini kondisi angin cukup kencang di daerah Bakauheni. Kita prediksi mungkin di daerah Meraknya akan sama, anginnya pun cukup kencang dan mungkin disertai dengan ombak yang agak sedikit besar. Karena di pelabuhan Bakauheni ini tidak terlihat ombaknya, banyak sekali pulau-pulau kecil yang mengelilingi pelabuhan Bakauheni sehingga ombaknya pun tidak terlalu terasa. Tapi kita tidak tahu untuk di Merak kemungkinan ombaknya akan cukup besar karena tidak ada pulau-pulau kecil di sekitaran pelabuhan Merak yang akan kita singgahi.
Kita akan memasuki ke dalam ruang tunggu, yang mana di dalam ruang tunggu ini banyak sekali tersedia tempat duduk baik, tempat duduk sofa yang cukup nyaman untuk kita duduki bersama keluarga kita. Dan kita akan masuk ke ruang tunggu lainnya. Di sini kita melihat ruang tunggu yang cukup nyaman ya, dengan model bangku tiga baris yang saling berhadapan satu dengan lainnya. Yang mana tempat ini pun juga saya rasa cukup nyaman ya, untuk kita bersama keluarga duduk di sini, kita sambil berbicara, ngobrol dan melihat ke pemandangan luar. Yang mana kita juga bisa lihat sana cukup besar ombak saat ini. Ya, mudah-mudahan kita akan selamat sampai di tujuan. Kurang lebih 1,5 jam kita melakukan perjalanan laut, maka kita sudah sampai di Pelabuhan Merak Eksekutif. Di sini kita lihat sesuai dengan prediksi yang kita sampaikan tadi, ternyata ombak di Pelabuhan Merak Eksekutif ini sedang cukup besar. Bahkan infonya, kapal yang tadi ada di Terminal Eksekutif Merak ini cukup tertahan lama karena menunggu antrian kendaraan masuk ke dalam kapal yang terhambat karena gangguan cuaca ombak yang sedang besar. Berikut ini kita saksikan proses sandarnya kapal feri di terminal atau di pelabuhan Terminal Eksekutif di Merak, Banten. Untuk saat ini, para penumpang pejalan kaki tidak bisa melalui gerbang rata yang biasa dilalui.
dikarenakan ombak yang cukup besar, maka kemungkinan para penumpang pejalan kaki akan diarahkan melalui jalur kendaraan ringan yang berwarna kuning. Dan ini dia prosesnya, para pejalan kaki melewati jalur kendaraan, yang mana jalur kendaraan ini pun bisa diakses langsung ke ruang tunggu atau ruang penurunan penumpang pejalan kaki. Kita sekarang sudah berjalan di sini. Kita mulai memasuki pelabuhan Terminal Eksekutif Merak. Dan di sini pun juga sama ya dengan pelabuhan Terminal Eksekutif yang ada di Lampung. Cukup nyaman untuk menunggu kapal di sini. Ya, tersedia juga adanya ATM, tempat sholat, dan beberapa stand makanan ringan. Kita saat ini sedang menuju pintu keluar dari Terminal Eksekutif Merak di Banten. Namun sebelumnya kita akan membeli dulu bekal untuk perjalanan, karena nanti kita akan melanjutkan dengan menggunakan bus yang tersedia di Terminal Eksekutif.
Saat ini kita sedang menuju ke terminal bus yang ada di dalam Pelabuhan Eksekutif Merak, Banten. Ini adalah lorong atau koridor yang menghubungkan antara gedung pelabuhan menuju terminal bus yang ada di Pelabuhan Eksekutif Merak, Banten. Kita bisa lihat di sini koridornya sudah dilengkapi dengan kanopi dan pagar pengaman. Saya rasa ini cukup aman ya apabila kita melewati jembatan ini walaupun pada saat sedang hujan karena sudah terlindungi oleh atap di atasnya. Dan kita saksikan di sebelah kanan kita di gedung berwarna hijau itu adalah terminal bus yang tersedia. Dari sini banyak sekali pilihan-pilihan kita apabila kita ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan bus, baik ke dalam kota maupun ke luar kota lainnya. Demikianlah kawan-kawan traveler ringkasan perjalanan dari Pelabuhan Eksekutif Bakahuni Lampung menuju Pelabuhan Eksekutif Merak di Banten. Saksikan perjalanan-perjalanan kita selanjutnya. Salam hangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa like and subscribe bagi yang menyukai perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.